Berawal dari keprihatinan banyak kasus di Indonesia, orang tua atau lansia yang harus hidup sendiri jauh dari anak maupun keluarga, 5 siswa SMA Negeri 2 Surabaya, menciptakan inovasi teknologi untuk memantau aktivitas lansia yang hidup sendiri. Kelima siswa yang menciptakan inovasi tersebut yaitu Fazil Sabila Rasyad, Muhammad Rezki Agung, Muhammad Tufail Adausi, Razaki Nur Raditya dan Hernawan Santosa. Inovasi yang diberi nama Elderly Monitoring System with Artificial Intelligence atau EMS, AI, bisa memantau aktivitas harian lansia. Dalam pengoperasian EMS, AI ini, rumah yang dihuni lansia dipasang sensor pendeteksi pintu, sensor gerak, yang diletakkan di sejumlah ruangan. Selain itu juga dipasang sensor pendeteksi jantung dan pernafasan yang bisa dipasang di bawah kasur kamar tidur. Sistem kerjanya, selama 3 hingga 4 minggu EMS, AI akan merekam kebiasaan lansia, seperti jam tidur dan aktivitas lainnya. Jika lansia melakukan aktivitas di luar kebiasaan akan langsung dilaporkan ke keluarga atau anak melalui aplikasi di handphone. Inovasi yang sudah dibuat setahun lalu ini kembali berhasil meraih juara pertama di Lomba Korea International Youth Olympiad 4i 2024, yang digelar awal Agustus kemarin di Seoul, Korea Selatan. Karya anak bangsa ini mampu mengalahkan 200 karya inovasi dari 15 negara, seperti Amerika Serikat, China, Korsel, Malaysia, hingga Hong Kong. Memikirkan bahwa improvisasi itu yang bagus tuh gimana, cara mikirnya kayak gitu sih, untuk kesulitannya. Kamu butuh berapa bulan untuk bikin gini kemarin? Sampai bisa juara yang terbaru ini? Dari awal itu pas mau event lomba Thailand tuh 2023 sampai dibawa ke Jepang sama Korea sampai tahun 2024 itu butuh waktu 1 tahun. Kalau yang terbaru kemarin yang awal Agustus ini juara apa aja kamu? Itu dapat special award dari Hong Kong sama Korea sama Gold Award. High score itu yang? Iya, sama high score itu dari Korea itu special award. Oke. Pihak Sekolah SMA Negeri 2 Surabaya juga memberi dukungan atas prestasi anak didiknya di kancah internasional ini, dengan memberikan guru pendamping. Supaya orang tua yang tinggal sendiri itu tetap hidupnya sehat, nyaman, tapi tidak terganggu privasinya. Oke, cara kerjanya gimana? Jadi cara kerjanya dari alat kita itu ada 3 jenis sensor. Yang pertama itu sensor pintu, peer sensor atau sensor pergerakan, dan yang terakhir itu ada heartbeat sensor yang paling baru. Untuk presence sensor atau peer sensor atau sensor gerak ini fungsinya itu untuk mengetahui bagaimana atau di mana orang tua itu sedang berada pada saat itu. Jadi yang pertama sensor kita itu bakal mengumpulkan data selama kurang lebih 3 minggu sampai 4 minggu untuk mendapatkan habit utama dari elderly itu. Nanti setelah tahap raw datanya itu udah diolah, dia bakal dimasukin ke sistem kita dan AI kita itu bakal menentukan habitnya masing-masing. Jadi setelah usernya itu sudah diketahui habitnya, dia itu kedepannya kalau sampai terjadi kesalahan, misalnya elderly itu belum tidur pada jam 12 malam, itu kan artinya anomali. Anomalinya itu bakal dilaporkan melalui sistem kita dan akan dikirimkan langsung ke keluarganya. Itu berarti pakai terhubung ke handphone gitu ya, atau benar. gimana? Jadi aplikasi kita itu akan terhubung ke handphone keluarga usernya tersebut. Inovasi teknologi karya 5 siswa ini juga dinilai sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari di masyarakat Indonesia. Terima kasih untuk dari sekolah, memang ini program sekolah sesuai dengan moto sekolah kami, Better Attitude, Better Achievement. Anak-anak kami itu kami didik, kami bimbing untuk selalu lebih baik dan lebih baik sehingga nanti menjadi lulusan yang attitude-nya tinggi dimanapun berada. Juga mereka harus lebih baik dalam perolehan prestasinya, menorehkan prestasi sesuai dengan kemampuan dan potensi masing-masing. Khusus untuk anak kami ini, tim Robo Vital dari Semada luar biasa, mereka tanggapnya terhadap lingkungan dengan perkembangan teknologi yang demikian pesatnya. Mereka memanfaatkan otaknya, hatinya, bahwa tidak hanya zaman sekarang ya, mulai dulu yang namanya orang tua itu pasti kekuatan, kemampuan dan sebagainya pasti berkurang. Apalagi zaman sekarang, orang tua tidak mungkin untuk ditemani sepanjang hari oleh putranya atau keluarganya yang lain, karena putranya atau keluarganya yang lain juga butuh beraktivitas yang lain.
Dengan demikian anak-anak kita itu punya pikiran bagaimana jika orang tua harus tinggal sendirian. Nah, ide inilah yang luar biasa. Dengan AI mereka bisa menunjukkan, bisa membuat suatu alat yang bisa membuat orang tua walaupun sendiri tapi dia sebenarnya tidak sendirian. Nah, ini yang luar biasa. Mereka membuat orang tua kita merasa nyaman, tidak merasa diawasi, privasi tetap terjaga, dan putra-putranya yang harus meninggalkan rumah tidak mendampingi secara langsung juga merasa nyaman, tidak merasa sesuatu itu nanti kalau terjadi apa-apa dan sebagainya bisa segera ditanggapi dan bisa segera tahu. MSI ini sengaja tidak menggunakan kamera CCTV untuk menjaga privasi lansia saat beraktivitas di rumah. Inovasi teknologi karya 5 siswa SMA Negeri 2 Surabaya ini masih terus disempurnakan sebelum bisa digunakan masyarakat luas. Dari Surabaya, Rahayu mewartakan.